Dia adalah Denny Immanuel. Kami sudah berteman sejak SMP, tapi kita baru bersahabat dekat setelah ngeband bareng di SMA. Pada Mei bulan lalu, Denny berulang tahun, dan pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah hadiah spesial untuk Denny. Ini gue mau nangis loh. Dan yang saya akan kasih tidak lain dan tidak bukan adalah mechanical keyboard. Ya, jadi Denny ini masih sangat suci ya kawan-kawan. Dia belum merasakan kenikmatan dari sebuah mechanical keyboard kawan-kawan. Jadi ini sekaligus merupakan misi saya untuk mengotori kesucian Denny Immanuel akan mechanical keyboard kawan-kawan. Jadi kalau saya cek-cek, harga dari hadiah yang Denny berikan ini sekitar 700 ribuan kayaknya ya. Jadi mechanical keyboard yang saya akan berikan tidak boleh lebih dari 700 ribu rupiah. Untuk itu saya sudah menyiapkan sebuah mechanical keyboard untuk menjadi bahan dasar untuk hadiah untuk Denny. Untuk Rexus Daiva. Ya, ini Rexus Daiva yang sudah saya modding sedikit aja ya. Kita akan membuat Rexus Daiva ini terasa 10 kali lipat lebih mahal dari harga sebenarnya. Lebay. Saya sudah memperhitungkan sedemikian rupa, seharusnya sih harganya tidak lebih dari 700 ribu ya kawan-kawan. Bahkan mungkin kurang dari 700 ribu. Jadi bisa dibilang ini adalah final touch untuk Rexus Daiva tercinta saya sebelum akan berpindah tangan kepada sahabat saya. Jadi mari kita mulai moddingnya. Wes, top view guys, top view. Keren nggak? Kita coba sekali-sekali hal yang berbeda ya kawan-kawan. Jadi pemberitahuan sedikit, pada video kali ini saya hanya akan membahas modding apa saja yang telah saya lakukan pada keyboard ini tanpa menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Jadi kalau ada yang mau tahu lebih detail tentang cara looping saya misalkan, atau cara tuning stabilizer saya, kalian bisa lihat di video yang ada di kanan atas ini. Sebelumnya hati-hati ya kawan-kawan saat pencabut switch, jangan sampai patah kayak switch saya. Jadi kalau kalian ingat di video modding Daiva pertama, saya sudah melakukan Tempest mode pada PCB-nya. Jadi modding pertama yang saya akan lakukan pada keyboard ini adalah menambah 2 layer tape lagi pada PCB-nya. Mas, palanya awas, aduh, nggak bisa lihat, Dan berhubung keyboard ini adalah keyboard Tremon, jangan lupa lubangi tempat masuk untuk stand off-nya. Setelah cukup puas dengan hasil modding Vortex Series GT6 gue kemarin, gue jadi ketagihan buat pakai PE foam di atas PCB. Dan berhubung LED di PCB Rexus Daiva ini disolder di atas PCB-nya, bukan tertanam di dalam PCB-nya, jadi gue memutuskan untuk melubangi PE foam-nya satu persatu di bagian LED-nya. Intinya itu supaya LED-nya bisa keluar dan tidak mengganjal PE foam-nya. Gue nggak tahu sih membolongi bagian LED-nya itu memang necessary untuk dilakukan atau tidak. Mungkin bisa di skip, tapi yang pasti tidak boleh di skip itu ya membolongi lubang tempat masuk center pole dari switch-nya dan menghilangkan PE foam di bagian stabilizer-nya. Dan kalau bagian PE foam sudah selesai, sekarang waktunya untuk tuning stabilizer. Gue baru pertama kali melihat stabilizer-nya dan surprisingly stemnya ini rata loh, nggak ada kakinya. Dan sama seperti modding Vortex Series kemarin, setelah gue bersihkan sedikit stabilizer-nya, gue kembali melakukan holy mode untuk stabilizer di Daiva ini. Wow, sejauh ini modding terasa berjalan sangat lancar ya kawan-kawan ya. Dan kembali gue tetap mengelup stem, housing, dan wire dari stabilizer-nya. Dan masih sama, gue ngelup semuanya itu menggunakan Krytos 205 Grade Zero. Dan kalau semua stabilizer sudah terpasang, coba kita lihat apakah ada stem stabilizer-nya yang goyang-goyang. Dan kembali lagi surprisingly, cuman sedikit banget stem stabilizer-nya yang goyang-goyang. Dan karena mayoritas dari stem stabilizer-nya tidak goyang, gue cuma bakal pasang band-aid di plate tempat stabilizer yang goyang berada. Dan kalau sudah, sekarang waktunya kita pasang lagi PCB, EVA foam, dan juga plate dari keyboardnya. Tapi tunggu dulu deh, ini kenapa bautnya nggak mau masuk ya? Oh alah, ternyata ada tempat stand off-nya belum dibolongin. Nah, ini baru enak ke bautnya. Oke, stabilizer sudah dipasang. Sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu, switch reveal. Oke, saya akan bercerita sebentar. Waktu Denny dan gue ngeband di SMA, band kita membuat semacam konsep gitu. Jadi setiap anggota dari band kita dipilihin suatu warna untuk mewakili personality kita. Dan dari situlah gue mengklaim bahwa gue suka warna orange dan Denny suka warna hijau. Itulah sebabnya mengapa saya memilih KTT Cabbage Tofu sebagai switch untuk modding kali ini. Awalnya sih gue berencana buat beli Akom Matcha Green, tapi hampir 2 bulan gue nungguin switchnya restock, tapi nggak restock. Namun puji Tuhan tiba-tiba muncullah switch penyelamat ini di Mechanical
mechanicalkeyboard.co.id. Selain warnanya yang hijau, switch ini jauh lebih murah dan kualitasnya not bad at all. Dan kita review sedikit switchnya. Untuk stem wobble-nya menurut gua sangat minim. Switch ini sudah factory loop, dan kalau menurut gua loopnya cukup banyak di stem blacknya, namun agak kurang di bagian-bagian lainnya. Lalu karena actuation force dari switch ini hanya 45 gram, typing feel dari switch ini kalau menurut gua cukup smooth dan sangat ringan. Dan untuk sound profile-nya, gua langsung coba pasang switchnya dan ngetik pakai keyboard ini. Menurut gua switch ini sangat high pitch. Namun setelah gua melubing switchnya dengan Krytox 205 grade 0 dan memback lubing springnya dengan Krytox 105, menurut gua suara jadi lebih stabil dan tidak terlalu high pitch. Buat kalian yang mau dengar perbedaannya, tenang aja, nanti di akhir video ada kok video perbandingan before dan after lubingnya. Namun sedikit saran buat kalian yang masih awam, coba deh kalau kalian mau beli switch opener, pastikan switch opener yang ingin kalian beli itu memiliki bagian yang terpisah antara OTEMU style switch opener dan Cherry style switch opener. Kalau udah selesai lubing, jangan lupa makan. Berbeda dengan modding GT6 kemarin, gue tidak mensupport bagian bawah hot swap socketnya karena hot swap socket dari Daiwa ini kayak semacam semi solderan gitu. Jadi gue rasa sih lebih kuat. Dan setelah semua switchnya terpasang, inilah salah satu hal yang juga kalian tunggu kawan-kawan, keycaps reveal. Ya, tentu saja keycapnya juga berwarna hijau. Jadi saya menggunakan matcha green team keycap. Tapi tidak hanya hijau, untuk mewakili kewibuannya Denny, saya juga memilih yang Japanese root keycap. Kembali lagi jangan tanya ke Oriannya, gue nggak tahu. Tapi yang pasti tema keyboard kali ini benar-benar akan menjadi keyboard hijau. Maksudnya bukan keyboard ramah lingkungan ya. Dan untuk kualitasnya, menurut gue keycap ini sangat oke. Warna hijaunya bukan printingan. Lalu printingan karakternya itu sangat tajam kalau menurut gue. Finishing keycapnya sangat halus. Pokoknya ini jenis finishing PBT dasar keycap yang paling gue suka deh. Dan mundur sedikit mengenai stabilizer tadi, inilah pentingnya untuk men-test drive stabilizer kalian dulu setelah mentuningnya. Karena gue terlalu jumawa dan baru coba stabilizer setelah memasang semua keycapnya. Dan ya inilah hasilnya. Ternyata stabilizer gua itu sangat mushy dan lengket. Dan kalau menurut gua sih hal ini disebabkan oleh holy mode-nya. Oleh sebab itu gua langsung coba untuk lepas semua holy mode-nya dan coba mempertebal Krytox 205 grade 0 di wire-nya aja. Dan seakan mau coba mengatakan, "Gua ini stabilizer bagus, gak usah di holy mode." Langsung enak dong ini stabilizernya. Dan akhir dari permasalahan tadi juga merupakan akhir dari modding kali ini. Jadi inilah Rexus Daiwa Final Modding by Oran Jabara. Dan seperti janji gue tadi, supaya kalian bisa membandingkan, gue telah merekam before dan after lubing typing test. Tapi typing testnya nggak ditenjin ini ya kawan-kawan, ini buat pamer doang. Jadi hitung-hitungannya adalah 974.000. Kok lebih mahal?
Tenang. Jadi menurut hitung-hitungan saya, ya sepertinya indeks penurunan harga dari keyboard bekas ini ya saya ambil 30% lah ya kawan-kawan. Jadi total harga Rp849.300 masih lebih mahal. Ya, terpaksa saya melakukan jurus pamungkas kawan-kawan. Saya akan ambil Otemu Red bawaan dari Rexus Daiva-nya. Saya ambillah 2.500 lah ya satu bijinya. Dan karena ada 2 switch yang rusak, jadi total dari jumlah Otemu Red ini sekitar 70 buah. Jadi dikurangi 170.000, total harga dari modding ini adalah Rp674.300. Yes, lebih murah dari harga mouse-nya yang dikasih Denny. Jadi next kita tinggal memberikan keyboard ini kepada Denny. Tapi saya tidak akan memberikan keyboard ini begitu saja. Saya sudah mengatur sebuah pertemuan dengan Denny tanpa memberitahu kalau saya akan memberikan keyboard ini. Jadi kita akan berikan suatu surprise kepada Denny. Let's go kawan-kawan. Kau ingat kata sandinya bukan? Lo udah bisa pelan-pelan Denny? Oh Raja. Bisa pelan-pelan sedikit. Oke, karena kita akan merekam suatu video terbaik sepanjang masa, Den. Video apa sih? Kata Nggak diberi. hari ini kita akan unboxing hadiah ulang tahun. Serius? Beneran. Gila gue speechless. Pegang. Gue boleh peluk lu nggak? Tidak perlu. Dan ya bocoran saja. Harganya lebih murah dari yang kau berikan padaku, Denny. Kok bisa? Satu barang yang harus gue pakai tuh Rexus Daiva gue yang udah gue beli 8 bulan lalu. Jadi Rexus Daiva-nya itu bekas, tapi sudah saya modifikasi sedemikian rupa supaya rasanya itu 10 kali lebih enak dari yang aslinya. Apa kau siap membuka hadiah ulang tahunmu? Aku sih ya. Ini bener-bener lu banget, Den. Bener-bener lu banget. Gue kira mau review anime. Udah pakai baju anime sengaja. Gemeteran loh gue. Kebetulan. Gitu ya caranya. Iya betul. Kau Takut deh. cukup mahir dalam hal itu. Ih, gue banget. Lu banget. Ijo. Gila gue nangis loh gue. Hijau, Jepang. Aduh. Apa yang bisa lebih dari lu dalam keyboard ini? Ini gue mau nangis loh. Gila gue nggak bisa ngomong apa-apa sih. Gue boleh peluk lu nggak? Tidak perlu ntar saja. Gila gue gemeteran loh. Serius. Ih gila. Gue banget. Lucu banget Sef. Warnanya hijaunya. Aslinya warnanya gini. Nah, aslinya nggak gitu. Aslinya itu hitam doang. Lu mau meracuni gue ya? Perawananmu dengan keyboard. Gue udah menahan-nahan loh nafsu ini. Tapi lu Kau harus dirusak dengan keyboard ini. Oke, Coba ya. boleh coba diketik-ketik? nggak 10 jari ya guys. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Ih tok-tok gitu. Gue nggak paham sih. Tapi kayak bukan keyboard dah. Bukan keyboard. Keyboard bukan sih. Enak banget. Ya bukan mencet di keyboard. Ya biasanya kan Logitech ya guys ya. Ini karena ada gua aja kan, karena bilangnya kan. Sebenarnya sih. Sampah. Oke, kita Gila. coba ketik. Ya salah. Ya, itulah video hari ini kawan. Udah. Enggak, karena ntar isi videonya ya mayoritas bakal berisi tentang Oh. ini pembuatannya. Oke. Suaranya tuh Perli, Den. Perli, tahu Perli nggak? Anaknya Tuan Cat. Iya betul, anak ketuanku. Gue takut. Terus nggak apa-apa, dengan tenang aja nggak Ini apa-apa. udah bener. Beneran. Tinggal tarik. Ih, Iya. Oh gitu. Ih, gila matching banget ya. Dan ini ya, Anda bawa juga ya. Ih. Karena nggak mungkin gue simpen cuma sisa-sisanya doang gitu. Ini soal Stefan loh, lu tau gak sih dia? Karena seorang lu juga. Gue juga bingung jadi. Padahal gue gak mengharapkan apa-apa. Ya, gue juga nggak ada apa-apa Dan. Ya, Ini gue boleh. eh, Ini gue pure untuk sahabat gue gitu. ini Selama ini. juga pure untuk sahabat gue, tapi juga nggak pure sih karena udah dikasih aja.
Ini sebenarnya juga menurut gue sih bukan jadi kayak ngasih hadiah sih. Jadi gue mikirnya kayak punya gue nih lu pegang aja gitu. Gue akan merawatnya. Jaga baik-baik tiba-tiba. Gue Tokopedia terus tadi dijual. Stay warna hijau. Nah ini kita tahu. Untuk menutup video ini, sampaikan pesan terakhir untuk menutup video ini, Den. Terima kasih ya sahabatku. Aku tidak menyangka. Ternyata pertemanan kita istimewa. Wow. Persahabatan kita. Oke, sekian untuk hari ini. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk saya Orja Bara, Denny Manuel Pamit undur diri. Berkati pribadi. Makan bareng. Salah. Itu umur hidup gua nggak pernah ada yang kayak khusus gitu. Sama sih, ini juga lu nggak pernah. Aduh gue jadi males sama. Gua harus nyiapin nih buat tahun depan.